Shalom saudara, apa yang salah dengan kenyamanan hidup? Saudara, ada begitu banyak peristiwa di sekeliling kita yang kadangkala membuat kita bingung dan bertanya, mengapa Tuhan membiarkan aku mengalami tantangan, penderitaan seperti ini? Dan kenapa Tuhan tidak dengan segera menjawab doa dan permohonan saya? Kecenderungan kita adalah dengan segera keluar dari masalah dan penderitaan, tanpa peduli mengapa kita mengalami hal tersebut dan untuk tujuan apa hal tersebut terjadi. Sebab satu-satunya yang kita cari adalah kenyamanan. Percayalah saudara bahwa dunia ini bukan tempat yang ideal bagi kita untuk hidup dalam kebahagiaan dan kenyamanan. Karena segalanya sementara, rapuh dan gampang berubah. Kita akan menjadi kecewa ketika kita menaruh seluruh pengharapan dan menghabiskan banyak waktu kita untuk mengejar kenyamanan di dunia ini. Kenyamanan itu artinya sebuah cara pandang hidup yang jauh dari masalah dan mengejar kenikmatan hidup yang berpusat kepada diri sendiri. Mari kita melihat bagaimana Alkitab menggambarkan orang-orang yang mempertahankan kenyamanan hidup. Lukas 8 ayat 14 dikatakan demikian. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Alkitab menjelaskan bahwa ada orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan bertumbuh hingga tahap tertentu tetapi tidak menghasilkan buah. Penyebabnya adalah mengejar kenikmatan hidup dan kena tipu daya kekayaan. Orang-orang ini dihimpit oleh banyak kekhawatiran hidup karena ingin mempertahankan kenyamanannya. Firman Tuhan tidak lagi menyegarkan jiwa karena telah digantikan dengan keinginan mengejar kesenangan-kesenangan hidup. Mereka tidak sepenuhnya meninggalkan Tuhan, tetapi mereka tidak lagi dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Pusat hidup mereka bukan Tuhan, tetapi diri mereka sendiri. 2 Tawarikh 12 ayat 1 dikatakan demikian. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Alkitab mengingatkan bahwa Raja Rehabeam, yaitu salah satu anak Salomo, meninggalkan Tuhan dan diikuti oleh seluruh rakyatnya justru ketika kerajaannya kokoh dan banyak kemenangan dan kebaikan Tuhan yang telah ia terima. Saudara, pencapaian-pencapaian dalam pekerjaan dan bisnis kita yang semakin berkembang, jika tidak diwaspadai, dapat menjadi jebakan untuk mengejar kenyamanan hidup. Dulu kita bisa bersyukur dalam segala keadaan karena percaya bahwa Tuhan akan menyediakan semua yang kita perlukan. Sekarang kita banyak menuntut untuk keadaan baik yang harus kita terima. Hidup kita menjadi mudah terganggu dengan hal-hal kecil yang terjadi di sekeliling kita yang tidak seperti kita harapkan. Dulu melayani orang-orang sederhana yang membutuhkan pengorbanan adalah hal yang indah dan mulia. Namun sekarang pelayanan bisa menjadi ancaman yang mengganggu kenyamanan, privasi, waktu, dan keuangan kita. Kita telah menjadi orang-orang yang eksklusif. Gereja akhir zaman yang mengejar berkat, pencapaian-pencapaian kesuksesan sebagai tanda diberkati Tuhan akan semakin jauh meninggalkan ajaran Kristus. Kegiatan rutin gereja masih terlihat berjalan dengan lancar, namun Kristus tidak lagi menjadi pusat. Lalu apa yang salah dengan kenyamanan hidup? Bukankah kita memerlukan kenyamanan dalam hidup ini? Saudara, jika pengertian kenyamanan adalah terpenuhinya kebutuhan hidup kita, tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Karena Alkitab juga tidak melarang kita untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan kita.
Namun, jika pengertian kenyamanan hidup adalah jaminan terpenuhi segala keinginan kita melalui kebendaan yang kita miliki, maka kita sedang menentang kekuasaan Allah sebagai penguasa tunggal atas kehidupan kita. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah dasar kenyamanan hidup yang sudah terbangun dalam diri kita? Jika banyak uang, bersenang-senang, kekuasaan, jauh dari masalah, memiliki tabungan kekayaan, dan dapat mengontrol keadaan adalah obsesi saudara untuk hidup tenang dan nyaman, maka saudara sedang membangun kenyamanan diri yang salah. Meskipun saudara adalah orang Kristen lahir baru atau pelayan Tuhan sekalipun, saudara dapat menggunakan Tuhan untuk tujuan ini. Tuhan menjadi alat saja, namun tujuan sesungguhnya adalah obsesi kenyamanan tersebut, yaitu dirinya sendiri. Satu-satunya dasar kenyamanan hidup kita seharusnya ada di dalam Kristus dan kehendak-Nya. Sebab kesetiaan Tuhan pada janjinya sungguh teruji, dan tujuan kehendak Allah bagi kita adalah memberi yang terbaik. Jadi kenyamanan hidup yang kita rasakan bukan berasal dari sesuatu yang mudah berubah dan tidak pasti, tetapi dari diri Allah sendiri. Abraham adalah orang yang mapan dan kaya di tanah Ur Kasdim, tempat di mana keluarganya berada. Namun ketika Tuhan menyuruh dia keluar dari tanah leluhurnya, dalam keadaan yang tidak pasti sekalipun, Abraham memutuskan untuk melangkah dan menuruti kehendak Allah. Mengapa? Sebab Abraham mengenal Allahnya dan kenyamanannya tidak dibangun dari kekayaannya, tetapi dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita memaknai rasa tidak nyaman yang kita alami saat ini dari sudut pandang yang benar. Kesukaran dan ketidaknyamanan yang kita alami itu mengingatkan kita untuk berhenti mengandalkan diri sendiri dan kembali bersandar kepada Kristus. Karena memang kecenderungan kita selalu bergeser dari mengandalkan Tuhan dan condong melihat ke arah diri sendiri dan mengandalkan pengalaman, pengetahuan, kesuksesan, dan lain-lain. Kita membutuhkan waktu, saudara, untuk duduk dan melihat ke dalam diri kita. Bisa jadi ini adalah waktu yang paling tepat untuk Tuhan mengambil perhatian kita dan kita mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Makna bersandar pada Kristus adalah melibatkan Tuhan dalam seluruh sisi kehidupan kita setiap hari. Maka tiap langkah kita akan diatur oleh Tuhan. Ini adalah makna hidup yang berlawanan dengan kenyamanan. Karena godaan kenyamanan akan membawa seseorang tidak memerlukan siapa-siapa lagi, bahkan Tuhan sekalipun. Jadi ketidaknyamanan yang kita terima saat ini seyogyanya membawa kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Dia. Saudara, dibutuhkan pengenalan akan Tuhan melalui keintiman dan pengalaman berjalan bersama Tuhan setiap hari. Kesukaran dan ketidaknyamanan yang mungkin kita alami saat ini menghindarkan kita dari jerat kenyamanan hidup dan kepentingan-kepentingan duniawi. Ini hal yang kedua. Kenyamanan perlu diwaspadai karena ia adalah musuh besar gereja di akhir zaman yang menyusup masuk perlahan-lahan melalui keinginan-keinginan kita, sehingga membuat gereja menjadi suam-suam kuku dan akhirnya menjadi lumpuh karena tidak memiliki otoritas ilahi lagi. Saudara, peringatan Tuhan kepada jemaat Laodikia menuliskan demikian. Wahyu 3 ayat 16-17.
Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Godaan kenyamanan hidup seperti musuh dalam selimut di tengah-tengah gereja. Sebagian orang menganggapnya itu dosa, tapi sebagian lagi menganggapnya itu berkat Tuhan. Namun ciri-ciri yang paling terlihat adalah orang itu tidak tertarik lagi memberi hidup untuk mengabdikan diri melayani Tuhan dan melayani sesama. Stagnan, mereka tidak mau berubah karena terjebak dengan rutinitas. Tidak open-minded, akibatnya menolak kritikan. Dan tidak ada pertumbuhan rohani karena tidak ada zona nyaman di dalam pertumbuhan rohani. Yesus telah mengingatkan kita di dalam Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara, kita diciptakan Tuhan dengan benih pemenang. Dan bagaimanakah benih tersebut bertumbuh dan berbuah menjadi karakter yang tetap dalam diri kita? Itu yang menjadi sasaran kita. Sifat pemenang itu bukan tidak pernah gagal, tetapi tetap bangkit di atas kegagalannya. Layaknya seperti Raja Wali yang tangguh mengatasi badai, demikianlah kita disebut, bukan seperti siput yang selalu bersembunyi di balik tempurungnya yang aman setiap kali masalah datang. Bagaimanakah cara seekor induk Raja Wali mengajarkan anaknya terbang? Sangat unik. Sarang Raja Wali biasanya dibangun di atas pohon yang tinggi dan di atas bukit yang terjal. Saat anak-anak Raja Wali berusia 11-12 minggu, induk Raja Wali mulai membongkar sarangnya, tempat anak-anaknya bernaung dengan nyaman. Sehingga mereka mulai terjatuh ke bawah, dan tanpa belas kasihan induk Raja Wali menjungkir balikan sarangnya dan membiarkan anak-anak Raja Wali mulai terjun bebas menuju batu yang terjal di bawahnya. Dan dalam kepanikannya, anak-anak Raja Wali itu mulai berteriak-teriak dan berusaha mengepak-ngepakkan sayapnya. Di detik akhir sebelum jatuh menghujam batu yang tajam, induk Raja Wali yang terbang mengitari anak-anaknya dengan sigap menyambar anak-anaknya tersebut. Kekuatan sayap Raja Wali yang terkenal kuat, mampu terbang tinggi mengatasi badai dan mampu menungkik tajam ke bawah dengan ketajaman inderanya yang luar biasa, memungkinkan induk Raja Wali menyambar anak-anaknya. Namun, kekejaman induk Raja Wali belum berakhir. Ia melakukannya kembali berulang-ulang hingga anak-anak Raja Wali memahami proses belajar terbang dan menikmati kekuatan sayapnya dan akhirnya mampu terbang sendiri. Musa menyanyikan kekagumannya pada cara Tuhan memproses umatnya di dalam Ulangan 32 ayat 11-12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Saudara, kita bukan berasal dari dunia ini. Paulus mengatakan kita adalah seorang pendatang. Daud mengatakan kita adalah seorang musafir dengan sebuah tugas dan panggilannya yang harus kita selesaikan. Kenyamanan kita yang sejati tidak terletak pada apapun yang kita miliki saat ini. Kenyamanan kita yang sesungguhnya
ada di tempat di mana Kristus